Negeri Bolosingo atas nama Sabrina Wildan Isma Putri. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Sabrina, nomor peserta 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para juri yang terhormat dan teman-teman yang benar-benar saya sayangi, perkenalkan, nama saya Sabrina Wilda Isma Putri dari SDN Bolosino, Kecamatan Pacitan. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Asal Usul Nama Pacitan. Dikarang oleh Kami SPD MPD dan diterbitkan oleh CV Edukasi Sejahtera tahun 2014. Asal usul nama Pacitan. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pangeran bernama Pangeran Mangkubumi yang berhasil menjadi Sultan di Yogyakarta atau Mataram dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Setelah berhasil mengalahkan Belanda, kemudian beliau memberikan sebuah imbalan berupa kedudukan yang pantas kepada semua orang yang berjasa dan ikut berjuang bersama beliau. Sampai pada suatu malam, warga mendengar suara jeritan yang benar-benar sangat menyayat hati. Dan kadang hilang tertiup angin. Warga yang mendengar suara itu berlari berhamburan. Bahkan ada yang membunyikan kentongan. Tong 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 tong. Tong 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 tong. Yu, eta, Kang. Kae suara apa to yu, Kang? Ono apa to iki? Ono apa janto? Itu loh Yu, apa kamu tidak dengar? Suara itu loh Yu, suara itu. Apa mungkin itu suara hantu? Hi. Dalah, bukan. Itu suara manusia. Benar. Pasti itu suara Setro Ketipo. Konon dahulu kala Setro Ketipo adalah pengikut setia Pangeran Mangkubumi. Namun Pangeran Mangkubumi melupakan jasa Setro Ketipo begitu saja.
Setiap di malam Jumat, Setro Ketipo meminta para pengikutnya untuk menganiaya dan menyiksa. Namun, anehnya, kesaktian Setro Ketipo semakin bertambah. Bahkan, semangat bertempurnya benar-benar sangat menyala-nyala. Waktu terus berlalu. Terdengar desas-desus bahwa Setro Ketipo dan para pengikutnya telah ditangkap oleh Kanjeng Sultan karena sering membuat ontran-ontran atau keonar. Saat ditangkap pun, Setro Ketipo tidak memberikan perlawanan sedikit pun. Bahkan saat dijatuhi hukuman yang benar-benar sangat berat, ia menerimanya dengan lapang dada. Setro Ketipo, kau telah saya timbali berulang-ulang kali, tetap tidak mau hadir. Bahkan sering membuat ontran-ontran di daerah negara agung, bahkan di pesisiran, sehingga membuat resah dan ganggu ketentraman masyarakat. Sudah sepantasnya kau diberi hukuman yang benar-benar sangat berat. Sebelum hukuman dilaksanakan, apa permintaan terakhirmu? Maafkan hamba, Tuanku Sultan. Hamba benar-benar mengaku bersalah. Hamba hanya ingin meminta satu permintaan. Apa permintaanmu? Katakan! Ampun, Tuanku Sultan. Hamba hanya ingin meminta satu permintaan, yaitu buah pace yang diwadahi terus. Seketika itu, sang Sultan langsung menunduk. Wajahnya benar-benar sangat murung. Ingatannya menerawang jauh. Teringat ketika beliau masih berjuang melawan Belanda, masuk keluar hutan, turun lembah, dan naiki gunung. Sampai pernah pada suatu hari beliau terlalu lelah, lapar, dan dahaga. Padahal di saat itu sedang di tengah hutan. Perbekalan telah habis, tak tersisa. Namun tiba-tiba pengikutnya yang bernama Setro Ketipo datang membawakan setempurung maja buah pace dan langsung menghanturkannya kepada beliau. Tuanku Sultan, sudahkah kiranya Tuanku meminta
Setelah meminumnya, tiba-tiba sang sultan langsung segar dan kuat kembali. Dengan disaksikan oleh banyak sekali pengikutnya, beliau berjanji apabila suatu saat nanti berhasil menjadi sultan, beliau tidak akan melupakan jasa Setro Ketipo. Sang sultan pun langsung tersadar dan kemudian berkata, keputusan dibatalkan. Bebaskan Setro Ketipo dari semua hukumannya. Dia telah berjasa sangat besar terhadap kesultanan. Nah, jadi teman-teman, akhirnya Setro Ketipo dibebaskan dari semua hukumannya. Atas jasa dan kesetiaannya, pada tanggal 17 Januari 1756, beliau anugerahi pangkat sebagai bupati dan dianugerahi seorang istri yang cantik jelita bernama Mas Ajeng Nitisari dan bergelar sebagai Raden Tumenggung Setrowijoyo pertama, menamakan daerah kekuasaannya dengan nama Pacitan. Pace dari Wetan. Nah, jadi teman-teman, pesan moral yang bisa kita petik dari cerita tersebut ada 5 loh. Apa saja yaitu? Sini aku sebutin. Pertama, kita tidak boleh melupakan jasa orang lain, maupun itu jasa besar ataupun kecil. Kedua, kita harus memiliki jiwa kepahlawanan atau patriotisme. Ketiga, kita tidak boleh melupakan janji kita terhadap orang lain. Keempat, kita harus memiliki sikap keberanian, rela berkorban, dan berjuang dengan penuh keikhlasan. Kelima, melakukan semua itu dengan kejujuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sabrina. Rizky Tabina Putri. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk nomor peserta 13, Rizky Tabina Putri. Nanti aja. Bentar ya, habis Mbak ya. Ada musim kemarau. Alhamdulillah. Ada musim apapun, alhamdulillah. Agar kita mendapat ridhonya. Jangan salah ya teman-teman, ini bukan kentongan, bukan juga alat musik rontek. Ini adalah bumbung. Bumbung digunakan untuk mengambil air, menyimpan air, dan membawa air. Pada zaman dahulu, bumbung digunakan untuk mengambil air di sumber air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, Dewan Juri dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Haski Tabina Putri. Saya bersekolah di Sekolah Alam Pacitan. Kali ini saya akan bertutur yang pastinya seru sekali. Cerita ini diambil dari buku cerita dari Kota 1001 Goa dengan judul Dewi Sekar yang Bijaksana. Alkisah di Desa Sekar, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Pacitan, sedang mengalami musim kemarau. Kemarau tersebut membuat Desa Sekar mengalami kekeringan. Sumber air mengering, pohon jati meranggas, dan juga pohon-pohon lainnya. Nampak seorang perempuan cantik. Ialah Dewi Sekar. Jalannya sempoyongan. Raut wajahnya pun terlihat sangat kelelahan. Bahkan keringat pun mengucur dari seluruh tubuhnya. Dewi Sekar pun mengetuk sebuah rumah. Tak tak tak. Assalamualaikum. Tak tak tak. Assalamualaikum. Nampak keluarlah wanita tua. Waalaikumsalam. Ada apa, Dok? Dewi Sekar pun mengutarakan maksud kedatangannya. Permisi, Bu. Mohon maaf. Bolehkah saya minta air? Saya sangat haus, Bu. Tolonglah, Bu. Dengan raut wajah yang sedih, wanita tua itu pun menjawab, maaf ya, Dok. Ibu tidak memiliki air di desa ini. Kalau musim kemarau, sumber airnya mengering. Maaf ya, Dok. Ibu tidak bisa membantu. Dewi Sekar pun terus berusaha mengetuk pintu rumah satu ke rumah yang lain. Namun tidak ada salah satu dari mereka yang memiliki air. Jangan dilihat toh, yang baik. Karena kelelahan dan kehausan, Dewi Sekar pun akhirnya beristirahat di bawah pohon yang mulai meranggas. Ia mulai kembali bersemangat ketika melihat seorang laki-laki tua berjalan membawa punggung. Dengan Dewi Sekar pun memberanikan diri untuk memanggil laki-laki tua itu. Pak Tua, Pak Tua, tunggu Pak Tua, Pak Tua, tunggu Pak Tua. Pak Tua itu pun menghentikan langkahnya dan menoleh. Cemilan minum. Ada apa, Dok? Pak Tua, bolehkah saya meminta air yang ada di dalam bumbung yang Bapak bawa? Saya sangat haus. Dari tadi saya berjalan jauh, mengetuk pintu rumah satu ke rumah yang lain, namun tidak ada yang memiliki air. Tolonglah saya, Pak Tua. Nanti kalau ditanya, jawaban tak ngerti. Maaf, Dok. Bumbung ini kosong. Lihatlah, saya baru akan pergi ke sumber air. Maaf ya, Pak Tua. Saya tidak tahu kalau bumbung yang Bapak bawa adalah bumbung kosong. Tapi, bolehkah saya ikut Bapak pergi ke sumber air? Oh, boleh. Mari, ayo ikut. Dalam perjalanan, laki-laki tua itu pun bertanya kepada Dewi Sekar, "Kamu siapa, Dok? Ada apa kamu datang kemari?" Dewi Sekar pun menjawab pertanyaan dari Pak tersebut. Saya Dewi Sekar. Saya bermaksud melakukan
Iya, benar. perjalanan. Tapi tiba-tiba saya masuk ke desa ini yang bahkan saya tidak tahu ini desa apa. Kayak gitu. Iya. Saya hanya bicara memiliki hati. Saya lihat di toko pewayangan Batara seperti ini rasanya. Saya Kiai Godek. Saya kepala desa di desa Sekar. Di desa ini, kalau musim kemarau tiba, ya begini. Sumber airnya mengering, pohon jatinya mengeranggas, dan pohon-pohon lainnya. Ya kayak gitu kalau sudah mengalami musim kemarau itu. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Tibalah mereka di sumber air. Kita sudah sampai di sumber air. Ini kalau musim penghujan, airnya banyak sekali. Masyarakat ngambil bumbung di rumah masing-masing. Bawa ini diambil air banyak buat stok di rumah. Oh itu. Dewi Sekar pun Berarti zonamu saya rasa aman. Dewi Sekar pun terkejut karena melihat sumber air yang mengering dan menjadi lautan pasir dan tanah. Lalu Dewi Sekar pun duduk terdiam melihat sumber air itu. Tidak disangka Kiai Godek ternyata memanjat pohon kelapa untuk mengambilkan Dewi Sekar air. Dok, ini minumlah. Maaf ya, hanya cengkir. Soalnya di sini nggak ada air. Maaf ya, ini minumlah. Dewi Sekar pun tersentuh karena kebaikan Kiai Godek. Akhirnya, tapi Dewi Sekar tidak langsung meminum air tersebut. Namun Dewi Sekar malah khusyuk berdoa, lalu meniup kelapa tersebut sebanyak 3 kali. Paling ini break azan. Lalu dituangkannya ke sumber air yang mengering di hadapannya. Kiai Godek terkejut karena melihat air datang dari berbagai macam sudut, dan dari sana, situ, sini, tengah, belakang, bau banyak pokoknya keluarnya. Kiai Godek, bila nanti suatu saat di desa Sekar terjadi kekeringan, lakukanlah apa yang saya lakukan. Terima kasih ya Dok. Kami akan selalu mengingat pesan kamu. Hasil kamu baru kamu. Sekali lagi terima kasih. Saya tidak bisa membalas apapun. Iya Kiai, sama-sama. Saya permisi melanjutkan perjalanan. Nah teman-teman, itu tadi cerita dari Dewi Sekar yang bijaksana. Bagi Dewan Juri dan teman-teman sekalian, jangan lupa kita harus menghemat air, karena air itu adalah sumber kehidupan bagi manusia, hewan, tumbuhan, semua butuh. Bukan cuma manusia yang butuh. Kalau pakai ya cuma secukupnya saja. Nanti kalau kelebihan, kebuang, bisa jadi nanti banjir ini itu banyak pokoknya. Terus satu lagi yang tidak kalah penting, kita tidak boleh berhenti berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena
Dan jangan lupa yang terpenting, Allah itu bukan cuma Tuhan yang muslim doang ya. Allah itu Tuhan segala umat. Allah itu pemberi segalanya. Minta apa, minta ini, minta itu. Berdoa. Kalau nggak berdoa nanti nggak dapat. Gimana dong? Nangis nanti. Dan itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri, mohon izin kita mendengarkan azan dulu terlebih dahulu 2 menit. Setelah itu sesi tanya jawab. Terima kasih. Nggak capek boleh tidur. Apa enggak? Reza, posisi di mana? Oh, punya nomornya Mbak Mayong. WA Mbak Mayong, janjian Mbak ke Tegal jam berapa? Atas nama Feodora Safira Azana.
Kapyuran. Iki neng Legenda Babet Kapyuran ini tidak terlepas dari sejarah Babet di Tanah Lorok yang dihimpun dari buku Babet Tanah Pacitan. Babet Tanah Lorok berawal dari permintaan Ki Ageng Bandung kepada Adipati Ponorogo untuk membuka tanah di pesisir selatan kota Ponorogo. Adipati Ponorogo menyetujui permintaan Ki Ageng Bandung. Maka berangkatlah Ki Ageng Bandung bersama Raden Panji Sandiorangin dan beberapa orang dari kota Ponorogo. Ki Ageng Bandung membuka tanah mulai dari Pesanggerahan, Larang, dan sampailah di daerah Lorok. Karena sudah nyaman tinggal di Lorok, Ki Ageng Bandung menghadap Adipati Ponorogo dan menjadikannya bini di Tanah Lorok. Singkat cerita, Ki Ageng Bandung memiliki 3 orang anak, 1 perempuan dan 2 orang laki-laki. Suatu saat, Ki Ageng Bandung menjodohkan anaknya yang bernama Nyi Brontok dengan anak Kiai Ageng Lesem yang bernama Ki Wonopolo. Setelah itu, Ki Wonopolo lah yang menjalankan tugas menjadi ngabehi di Tanah Lorok. Ki Wonopolo memiliki sifat tidak jujur. Ki Wonopolo berbohong pada Adipati bahwa Ki Ageng Bandung tidak memiliki anak laki-laki. Namun, kebohongan itu terungkap. Ki Wonopolo merasa malu dan menginginkan pindah ke lereng gunung Kaliatas. Nah teman-teman, dalam perjalanan hidupnya, Ki Wonopolo bersama Nyi Brontok menetap di lereng gunung Kaliatas. Namun sayangnya, di lereng gunung itu tidak ada air, sehingga harus turun naik gunung untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Dan Ki Wonopolo inilah salah satu tokoh dari legenda Babet Kapyuran. Lalu legenda Babet Kapyuran itu seperti apa? Ceritanya begini teman-teman. Waktu subuh tiba, Ki Wonopolo dan santri-santrinya menunaikan sholat subuh berjamaah. Setelah salam, Ki Wonopolo berdiri dan menebarkan pandangannya sambil menghitung jamaahnya. Kemudian dari raut wajahnya terbesit kekecewaan karena istrinya tidak ikut berjamaah. Kemudian Ki Wonopolo bertanya kepada salah satu santriwatinya, Nyi Brontok kemana nduk? Kiai, tadi Nyi Brontok pergi membawa jun.
Sebetulnya ini bukan salah Dewi saja. Namun saya sebagai seorang suami seharusnya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar diberi sumber air. Ya Allah yang Maha Pemurah, berilah air yang melimpah agar hidupku lebih mudah, tak lagi bersusah payah. Kemudian, dimohon Allah bersih sakti dari rangkanya, lalu ditanyakan maksud pelengkap dan besar. Dengan izin Allah, keluarlah air kamar biar dari dalam kubur tersebut. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kemudian, Tumono-mono berpesan, Nyai dan seluruh santri-santriku, jika kelak daerah ini sudah banyak penghuninya, maka saya namakan Kapiuran. Nah teman-teman, demikian legenda babat Kapiuran. Alhamdulillah sampai saat ini sumber air itu dimanfaatkan oleh warga di Samadirojo dan sekitarnya, terutama untuk air minum, perikanan, irigasi, pemandian, dan sebagainya. Pesan moral dari cerita ini adalah: pertama, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, kita harus selalu berperilaku jujur. Yang ketiga, gotong royong dalam kebaikan. Teman-teman, buah duku, buah manggis dicuci dulu baru dimakan. Karena waktu telah habis, cerita saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sahila, senyum dulu. Gimana rasanya sudah tampil? Lega, tadi deg-degan ya? Ini berapa lama latihannya? 9 hari. Naskahnya dibaca bareng atau dapat naskah langsung terus dihafalin? Terus langsung dihafalin gitu ya? Oke. Safira pernah ke tempatnya? Ke desa apa itu ceritanya? Iya, sudah tahu tempatnya, sumber airnya sudah pernah ke sana. Oke. Selain cerita ini, Safira pernah bercerita apa lagi? Baru ini. Tapi kalau baca-baca cerita, selain cerita ini udah baca cerita apa? Belum pernah membaca cerita-cerita yang lain selain yang ini ya. Oke, berarti nanti ditambah ya perbenaran ceritanya biar tambah banyak. Jadi nanti kata-katanya juga lebih kaya ya. Oke, terima kasih. Halo Safira, selamat siang. Ya ini nak senyum-senyum, sambil melotot. Tadi judul bukunya apa nak itu? Legenda babat Kapiuran. Itu siapa yang nulis itu? Dalam bentuk kumpulan cerita atau cerita sendiri gitu? Oh, dalam bentuk bukan. Tapi belum lihat bukunya ya kayaknya ya, Safira. Belum, hanya naskah ya. Dikasih naskah. Biasanya kalau ada dikasih naskah sama bapak ibu guru, minta untuk bedah aja. Bu, ayo dibedah naskahnya gitu ya, biar nanti tahu ceritanya. Saya juga baru ini tertarik dengan babat Kapiuran itu. Si Krisno siapa yang nulis? Oh, Rinanto, Pak Rinanto. Kalau Safira rumahnya mana? Rumahnya Pak Kerja. Pak Kerja itu di sana. Daerah mana itu? Daerah Lorok. Daerah Lorok. Oh, jauh Lorok sama
daerah Ponorogo ya. Kaburan itu daerah mana? Oh, daerah Ngadirojo dekat berarti ya. Sudah pernah tahu desanya? Desa Kaburan sudah ya. Sekarang bagaimana dimanfaat air yang di sana itu dimanfaatkan apa aja sama masyarakat? Kemudian air minum, irigasi, perikanan. Pemandian apa? Kolam renang. Oh iya. Oke, kamu sudah pernah main di sana ya? Iya. Oke, terima kasih Kak Kira. Ya, ternyata dari beberapa cerita tadi, Pacitan itu daerah yang susah air gitu. Ternyata daerah susah air. Ada Bapak Kapiran, ada dari siapa tadi, Sekar, seterusnya tadi. Kamu tahu nggak kira-kira kenapa tadi kok Ki Wonopolo tadi harus berdoa kepada Adipati Ponorogo bahwa siapa tadi tidak punya anak laki-laki tadi, kenapa? Kok harus ngapusi Adipati Ponorogo itu kenapa? Nggak tahu. Ya, makanya tadi diminta untuk bedah naskah, salah satunya seperti ini biar kita tahu isi ceritanya, karena banyak hal yang ternyata tidak mendukung isi cerita, tapi justru kamu sendiri bingung isi cerita saya ceritakan apa. Tapi paling enggak kamu tahu nggak kira-kira hasilnya apa? Kemudian properti tadi terlalu kadang kok ribet banget bayarnya. Iya, kamu harus nginjak itu. Ya, yang jelas kita perlu lah bedah naskah sebelum kita kelas berapa? Kelas 5. Ya, lagi SMP, kelas 6 terus SMP. Yang diperbanyak membaca, kemudian ditularkan pada teman-teman juga. Ya, sama. Terima kasih. Baik, boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Safira nomor peserta 14. Untuk ini akhirnya dikit ya Safira ya, kalau banyak nanti bisa Dewan juri yang terhormat, Bapak Ibu guru yang saya hormati, serta teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nova Adelia dari SDN Kebonapung. Aku punya pantun nih, mau nggak? Mentari senja telah terbenam, hujan turun mulai terjatuh. Ku awali cerita ini dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Sylvia ingin menceritakan cerita rakyat yang berasal dari Kecamatan Kebonapung, Kabupaten Pacitan, yang berjudul Ki Ageng Wonokeling. Cerita ini Sylvia dapat dari cerita rakyat Pacitan yang ditulis oleh Bapak Edi Santoso dan Bapak Thalib. Begini ceritanya, dengarkan ya. Pada zaman keemasan, Majapahit mulai berlalu. Para pewaris kerajaan saling merebut tahta. Begitu pula kerabat kerajaan. Kerabat kerajaan pun tinggal di pelosok-pelosok desa karena keadaan kerajaan saat itu. Salah satu yang meninggalkan kerajaan Majapahit adalah Pangeran Wonokeling. Konon ia adalah putra dari Raja Pajajaran yang diambil menantu oleh Majapahit. Pangeran Wonokeling pun pergi ke daerah pantai selatan. Di sana ia diangkat menjadi memimpin desa Jati. Namanya pun diubah menjadi Ki Ageng Wonokeling. Disinilah cerita akan dimulai. Selain Ki Ageng Wonokeling menjadi pemimpin desa Jati, ia juga menjadi guru ilmu bela diri dan guru bela diri. Ki Ageng Wonokeling pun mengumpulkan pemuda-pemuda di desa untuk menjadi murid-muridnya. Ia tidak tahu kalau Majapahit telah tenggelam sangat jauh. Sekarang yang berjaya adalah Kerajaan Demak. Kalian aku persiapkan untuk menjadi prajurit-prajurit Majapahit yang tangguh, ujar Ki Ageng Wonokeling kepada murid-muridnya. Keberadaan Ki Ageng Wonokeling pun mulai diketahui oleh Kerajaan Demak. Raja Demak takut
kalau sewaktu-waktu Ki Ageng Buana Keling akan memberontak ke kerajaan Demak. Ia pun mengutus Syekh Maulana Maghribi untuk mengajak Ki Ageng Buana Keling bergabung ke kerajaan Demak. Ajaklah Ki Ageng Buana Keling untuk bergabung ke kerajaan Demak. Jika tidak mau, hancurkanlah kekuatannya. Daulat Baginda, percakapan Raja Demak dan Syekh Maulana Maghribi. Syekh Maulana Maghribi berangkat seorang diri menuju rumah Ki Ageng Buana Keling. Ia pun singgah di rumah Ki Ageng Poson dan Ki Ageng Petung terlebih dahulu. Setelah sampai di rumah Ki Ageng Poson, ternyata ada Ki Ageng Petung. Lalu Syekh Maulana Maghribi menyampaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya yang diberikan oleh Raja Demak. Kedua temannya pun bersedia untuk membantu Syekh Maulana Maghribi. Setelah berbincang sangat lama, mereka pun ke rumah Ki Ageng Buana Keling. Sesampainya di sana, mereka disambut dengan ramah. Namun, ketika Syekh Maulana Maghribi menyampaikan untuk Ki Ageng Buana Keling bergabung ke kerajaan Demak, Ki Ageng Buana Keling langsung marah. Kalian pasti orang-orang yang akan menghancurkan Majapahit. Aku tidak sudi bergabung dengan kalian. Aku akan bunuh kalian, kata Ki Ageng Buana Keling. Ki Ageng Buana Keling pun menyuruh murid-muridnya untuk mengeroyok ketiga orang tersebut. Pertempuran pun terjadi di kerajaan Demak, di desa Jati dan desa Rejasa. Walau murid-muridnya Ki Ageng Buana Keling dipukul mundur oleh ketiga orang tersebut. Murid-muridnya pun ketakutan sehingga bersembunyi di belakang Ki Ageng Buana Keling. Sudah, kalian menurut saja dan aku yang melawan mereka, ujar Ki Ageng Buana Keling kepada murid-muridnya. Kini Ki Ageng Buana Keling yang dikeroyok oleh ketiga orang tersebut. Walaupun Ki Ageng Buana Keling mendesak dan ketiga pedang mengenai tubuhnya, namun hebatnya tidak ada luka sedikit pun di tubuh Ki Ageng Buana Keling. Keadaan pun terbalik. Sekarang ketiga orang itu yang terdesak, mereka pun ketakutan sehingga bersembunyi di Gua Luweng Sewu. Di sana ia bermalam. Tapi di tengah malam Ki Ageng Petung terbangun karena mendengar bisikan gaib bahwa Ki Ageng Buana Keling tidak bisa kalah. Ia bisa kalah dengan keris Kiai Ajup yang dimiliki oleh Syekh Maulana Maghribi. Keesokan harinya, Ki Ageng Petung pun menyampaikan bisikan itu kepada Syekh Maulana Maghribi. Ki Ageng Poson dan Ki Ageng Petung pun membuat rencana untuk memancing Ki Ageng Buana Keling untuk ke bukit. Setelah berhasil, Ki Ageng Buana Keling dan murid-muridnya sampai di bukit, meluncurlah keris ke arah Ki Ageng Buana Keling. Ki Ageng Buana Keling tidak bisa menghindarinya, sehingga keris itu menancap di dada Ki Ageng Buana Keling. Keris itu dilempar dari tempat persembunyiannya Syekh Maulana Maghribi. Ki Ageng Buana Keling tidak bisa menghindarinya. Seketika Ki Ageng Buana Keling pun langsung tewas. Demikian cerita dari saya. Pesan moral dari cerita ini adalah kita harus mengikuti perkembangan zaman, karena zaman cepat berubah. Apa yang dulu ada mungkin sekarang sudah tidak ada. Oleh karena itu, kita harus membanyak membaca buku. Semakin banyak kita membaca buku, semakin luas pengetahuan kita. Salam literasi, budayakan membaca. Aku punya pantun lagi nih. Buah mangga, buah kueni. Buahnya masak, mari dimakan. Cerita Ki Ageng Buana Keling sampai di sini. Aku bangga punya Pak Sultan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi namanya Sylvia ya. Oke, kelas berapa? 4. Sudah pernah membaca sebelumnya, bercerita sebelumnya? Belum, first time. First time, you first time? Okay. It's first time you are standing in the stage and take a storytelling for your friend. Have you ever? Aku tuh nggak bisa. Oh, you cannot speak English. Okay. Ada, yo. Tapi ada dapat pelajaran bahasa Inggris juga. Nomor peserta 16 dari SD Negeri 2 Balearjo dengan nama Kamila Anissa Adianti. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Kamila Anissa Adianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Kamila Anissa Ardian. Saya duduk di kelas 4 SD Negeri 2 Balearjo. Berdirinya saya di sini, saya akan bercerita tentang penyamaran Dewi Chandra Kirana. Beberapa hari ini, Dewi Chandra Kirana tampak sangat murung. Ia terus gelisah dan terus memutar otak. Entah apa yang sedang ia pikirkan. Ya, aku harus menyamar untuk bisa bertemu Kampas Kandi Asmoro Bangun. Aku tidak sanggup hidup di sini sendiri tanpa suamiku. Bisiknya dan diikuti oleh deret air mata. Dewi Chandra Kirana pun mulai menyusun rencana. Namun, apa hal tersebut diketahui oleh para dayang-dayangnya. Mau tidak mau, ia pun harus menceritakan semua keinginannya kepada para dayang-dayangnya. Namun, meminta mereka untuk menyembunyikan rahasia tersebut. Dengan perencanaan yang matang, Dewi Chandra Kirana pergi meninggalkan istana dengan penyamarannya sebagai Endang Loro Tumpi. Dan begitu juga dengan para dayang yang akan menyamar sebagai teman-teman Endang Loro Tumpi. Perjalanan melelahkan telah mereka tempuh. Tidak terasa mereka mulai memasuki hutan larangan yang terkenal angker. Dan tidak jarang, biasanya para perampok tinggal di sana. Hei kalian, tidak salah. Malam-malam begini, perempuan-perempuan macam kalian masuk ke wilayah kami. Jangan salah, ini wilayah kekuasaan kami. Ucap salah satu perampok dengan nada. Maaf, yang kami tahu bahwa hutan ini diciptakan Tuhan untuk umatnya. Jadi, siapapun boleh masuk hutan ini, asalkan selalu menjaga dan melestarikannya. Apa maksudmu kami tidak boleh masuk hutan ini? Ucap Dewi Ketus. Hahaha, jangan salah, kami hanya butuh kalian tinggal bersama kami. Itu saja. Hahaha. Dan tiba-tiba datang seekor kera putih dari balik semak-semak mengajar para perampok itu. Satu persatu, para perampok lari tunggang-tunggang karena cakaran kera putih itu. Ada juga yang jatuh tersungkur dan terpaksa lari dengan beberapa luka di tubuhnya. Terima kasih kera yang baik. Jika tidak ada pertolonganmu, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Kera putih itu pun menjawab, kalian sebenarnya mau kemana? Malam-malam begini berbahaya jika kalian masuk hutan ini. Pulanglah daripada terjadi hal-hal yang tidak kalian inginkan lagi, kan? Dan Dewi Chandra Kirana pun menjawab, tidak, aku tidak akan pulang sebelum menemukan suamiku. Suamiku telah lama bertapa, jadi aku ingin mencarinya. Oh iya, sebenarnya siapa dirimu kera yang baik? Kera putih itu pun menjawab, aku Oglen, atau biasa
ini sungguh sangat berat dan penuh mudah. Bagaimana kau bisa sampai kemari? Iya, aku menyamar sebagai orang biasa dan para dayang aku minta memanggilku Endang Lorotompu. Aku tadi sempat dihadang oleh kawanan perampok, tapi untunglah ada kerabat ini yang menyelamatkan kami. Oh ya, terima kasih kera yang baik. Katakanlah apa yang harus aku lakukan dan aku berikan untuk membalas kebaikanmu. Dan tiba-tiba angin berhembus begitu kencang. Dan kera putih yang tak lain adalah Kakek Ogeng berubah menjadi Batara Narada. Aku senang. Akhirnya kau lulus ujian, wahai Panji Asmorobangun. Dan kau Dewi Chandra Kirana telah menjadi istri yang setia dan senantiasa menjaga kehormatanmu. Oleh karenanya, pulanglah kalian ke Jendela, jadilah raja dan ratu yang arif dan bijaksana. Dan tiba-tiba Batara Narada hilang dari tatapan mata mereka. Nah teman-teman, pesan moral dalam cerita ini adalah jika kalian menanam kebaikan, akan berbuah kebaikan. Dan janganlah berharap imbalan apapun atas apa yang kalian lakukan. Karena sesama makhluk Allah harus saling menyayangi dan menghormati. Terima kasih. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamila. Ya, Kamila belajar cerita ini berapa lama? seminggu. Seminggu. Ya. Ini ceritanya baca dulu bukunya atau dikasih naskah, dihafalin atau gimana? Saya dikasih cerita sama guru saya, disuruh membaca, habis itu saya ceritakan kembali. Seperti itu. Oke. Senang nggak ceritainnya? Menikmati nggak pas baca Ya, suka kata-katanya? banget. Suka banget. Bagian mana yang paling disuka? Yang Kakek Ogeng, yang ngomong-ngomongnya itu aku suka banget. Kenapa? Karena lucu aja gitu. Lucu aja gitu ya. Pakai bagian yang lucu suka gitu ya. Iya. Oke. Tadi pertanyaannya hampir sama sih, ini tadi kan mirip ya di cerita-cerita. Iya. Kalau Kamila tahu nggak sih kira-kira kenapa Raden Panji Asmorobangun itu harus pergi meninggalkan Dewi Chandra Kirana? Karena ingin bertapa. Ya kenapa harus ditinggalin istrinya bertapa gitu kan? Kan kalau aku istrinya kok nggak mau. Saya kurang tahu kalau itu. Kurang tahu ya, nanti ditanyakan dulu ya. Iya. Oke, suka baca? Suka. Buku apa yang lagi terakhir dibaca? Yang si kecil. Si Kancil lagi. Kancil lagi jadi favorit. Kancil yang mana? Yang apa ya? Lupa saya. Oke, terima kasih. Halo Kamila. Mau Kamila atau Camilan? Kamila. Oh Kamila, ya. Kamila, jujur saja Pak Edward suka dengan alur yang kamu ceritakan, ya. Alur, ya. Tahu ya, alur. Apa itu kemudian alur? Seperti penciptaannya gitu. Penciptaannya, ya nanti tanya ya sama Bapak Guru ya. Tapi Pak Edward suka. Tapi kemudian begini, untuk berikutnya Camilan, ya, Kamila untuk melihat lagi cerita yang lain, ya, dan melihat cerita yang lain, terus kemudian Kamila juga bisa melakukan lagi untuk menceritakan kembali, ya. Dan satu pertanyaan dari Pak Edward kemudian ini apa sebetulnya yang pertanyaannya berikutnya ya, kenapa sih kemudian si Panji Asmorobangun itu meninggalkan istrinya, terus kemudian kenapa si Dewi Chandra Kirana itu kok mau mencari misalnya, kan masih banyak itu suami-suami lagi, dia putri kerajaan, kenapa itu ada di Dewi Chandra Kirana setia dengan Panji Asmorobangun untuk mencarinya gitu.
Oh begitu ya. Terima kasih Wakaf kamu. Karena itu juga ujian dari siapa? Ujian dari Allah, dari dewa siapa tadi itu? Batara Narada ya. Oke, terima kasih Sip. Kamila ya, nanti diberikan sama Pak Didi. Oke, udah banyak ditanyakan tadi Pak Endro, Bu Ina. Oh, saya nanti kok ini udah habis sebenarnya. Kelas berapa sekarang? Kelas 4. Kelas 4. Tadi baca buku apa aja? Sahabat anti bullying, dongeng untuk si kecil, aku bisa mandiri, Oke. aku bisa, kamu bisa. Banyak ya yang suka baca. Iya. Yang anti bullying apa yang kamu dapatkan di situ? Ya intinya kita tidak boleh membuli sesama teman. Jika ada teman kita yang dibully, kita harus membantu. Seperti itu. Bantu bully? Ya, Oh, tidak. enggak. Oke, luar biasa. Ternyata ketika nanti kegemaran kamu membaca, apa yang kamu baca itu berefek banyak depannya, termasuk pengetahuan, termasuk cara kamu bertutur, cara kamu nanti membawakan ya. Oke, terima kasih. Lanjutkan ya. Nah, terima kasih. Camilan ya, katanya Pak Indra camilannya gemes banget. Terima kasih Kamila. Dan selanjutnya ini adalah peserta terakhir pada hari ini dan tentunya masih ada 2 hari selanjutnya. Suwera katamu nanging ojo lali karo kancamu. Lagu itu diciptakan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia RI ke-6. Saya punya pantun nih. Daun salam, daun saga, yang jawab salam saya doain masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Mahira Aprilia Kanaya, sekolah dari SDN 2 Purwoasri. Saya ingin menampilkan cerita bertutur yang berjudul Tunggul Wulung Pembawa Syiar Islam di Desa Mantraim. Saya ambil cerita ini dari buku Kumpulan Cerita dari Kota 101 Bawah Dr. Sri Pamungkas. Saya mulai ya. Dahulu kala 500 tahun yang lalu, pada abad ke-16, datanglah seorang prajurit yang dijuluki Tunggal Wulung. Beliau berpangkat Mantri Tamtama Sorenpati, utusan Kesultanan Demak Bintoro. Atas perintah Sultan untuk menegakkan syiar Islam dan kedaulatan Panji Tunggal Wulung Demak Bintoro, engkau akan diutus ke wilayah Wongker Kidul ing tlatah Gunung Lima. Dahulu beliau mengajarkan ilmu dakwah, bela diri, siasat, dan ketahan malangan kepada murid-muridnya agar paham bahwa mengajarkan kebaikan itu tidaklah ringan. Setelah mendapatkan pelajaran, Tunggal Wulung berkata, "Wahai murid-muridku, sebagian ujian purna atas lakon guruku kalian kepadaku, maka tunjukkanlah apa yang kalian peroleh." Murid-murid mempersiapkan air sari aren, racikan sang guru sebagai simbol kesetiaan dan obat yang menguatkan. Salah satu siswa berkata, "Wahai guruku, terimalah hasil sedekah bumi sebagai rasa kesetiaan kami dalam berguru." Kemudian murid-murid membentuk iringan barisan terdepan membawa Panji Tunggal Wulung, pusaka tombak, keris, dan kotak Antakusuma. Murid-murid melepaskan ikat kepala sebagai tanda kelulusan. Kemudian
meminum air sari aren. Dia itu melewatkan posisi dua itu dia itu menjaga sebenarnya nek wanita dia itu Prosesi purna pun dimulai. jedane nek yo kowe mau WC kan harus Aku suka kalah sakit lanjut. Wahai guru, terimalah hasil sedekah bumi dari kami sebagai tanda kesetiaan kami dalam berguru. Kemudian murid-murid membentuk iringan barisan berbawa tombak, keris, dan kotak angkakusuma. Prosesi purna pun dimulai. Murid-murid melepas ikat kepala sebagai tanda kelulusan dan meminum air sari aren. Dari kisah tersebut diharapkan kelak agar bisa menjadi inspirasi dan sebuah pembangkit generasi muda di Kabupaten Pacitan untuk pantang menyerah dalam menyebarkan kebaikan. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Sekian, terima kasih presentasi saya dari